Psychology. Apa sih itu psikologi sosial? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget sendiri itu suara saya. Maaf ya, maaf. Karena ini ada audionya. Jadi, social psychology itu adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik secara nyata, imajiner, ataupun tersirat. Bisa dipahami nggak? Upaya memahami pikiran, perasaan, perilaku seorang individu yang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Kebayang nggak di sini? Kalau psikologi sosial itu menekankan bagaimana seorang individu dipengaruhi oleh individu lainnya. Kan katanya manusia itu makhluk sosial ya? Apa artinya manusia itu makhluk sosial? Nggak bisa hidup Membutuhkan sendiri. orang lain, Bu. Sendiri, Ibu. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dia pasti butuh orang lain. Bersosialisasi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kehidupan individu itu, baik dari pemikirannya, perasaan, perilakunya, itu dipengaruhi oleh orang lain. Ya, interaksi. Jadi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Bagaimana keberadaan orang lain secara nyata mempengaruhi pikiran atau perasaan saya? Ibu, Siapa yang mau coba jawab? Randy dulu aja, Ibu. Oh iya. Mangga. Cie, kamu aja, kamu aja. Oh, ya. Siapa yang mau duluan? Izin Nurma aja, Ibu. Maaf, off-cam soalnya Nurma kayak miringin HP-nya gitu biar Iya. PPT-nya kelihatan. Mm-mm. Kalau menurut Nurma mah kayak misalnya itu juga sih Ibu pengalaman karena kan kebetulan orang tua Nurma itu udah bisa dari kecil. Jadi komunikasi Nurma sama orang tua Nurma itu emang sangat-sangat terbatas ditambah dengan Nurma yang tinggal sama nenek. Jadi Nurma ngerasanya dari semasa Nurma SD sampai SMK kemarin, Nurma itu masih nggak ada perubahan dalam sikap Ibu. Maksudnya kayak masih berpikir kekanak-kanakan, masih ibaratnya masih belum menerima keadaan dan berpikir kalau oh ternyata gini ya rasanya anak broken home itu nggak diperhatiin sama mama sama papa karena emang mama sama papa Nurma itu tipikal yang ya udah kalau misalnya udah ngasih uang ya udah gitu. Berarti kita udah ngasih tanggung jawab kan kayak Nurma selalu berpikir kalau uang itu bukan segalanya gitu, tapi setelah Nurma kuliah terus di masa pandemi ini Nurma tuh ngeliat banget gitu gimana susahnya mereka berdua itu cari uang, bahkan kayak Nurma sama mereka sekarang jadi lebih sering ngobrol, lebih sering kayak kamu gimana kuliah ya, aku bilang aku pusing mikirin ini itu, tapi mereka tetap ngasih semangat. Dari situ kayak aku berpikir oh emang apa sih kayak obrolan-obrolan sama orang tua itu penting dan setiap orang tua itu punya caranya masing-masing buat ngedidik dan ngasih tahu kasih sayangnya ke anaknya gitu. Itu mah gimana kayak kita mengambil apa ya sisi dari cara asuh mereka ke kita gitu Ibu. Gitu aja sih Bu kalau dari pengalaman Nurma. Terima kasih Bu. Sama-sama Nurma ya sudah berbagi cerita hidupmu di sini ya. Ya, jadi Nurma itu melihat bagaimana perilaku perasaannya dipengaruhi oleh didikan orang tua, begitu ya? Iya Ibu. Oke, tapi pada perjalanan waktu, bagaimana perasaannya, bagaimana pemikirannya, itu berubah, dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Ya, keberadaan orang lain dalam hal ini secara nyata mungkin ya. Oke, terima kasih Nurma. Randy, gimana tadi? Kalau saya Bu, ini Bu, contohnya kan Bu, misalkan kita itu lagi mengalami banyak masalah Bu, anggaplah kalau dari ini mah lagi mendung mah, untuk mengatasikan hal-hal tersebut itu kalau banyak masalah itu tidak bisa diatasi sendiri, kita tuh perlu bantuan masukan dan motivasi dari orang lain Bu. Jadi
dengan adanya orang lain itu masalah tersebut dapat diselesaikan. Oke. Jadi memang manusia makhluk sosial, butuh bersosialisasi, butuh berdiskusi, butuh berbagi beban dengan orang lain gitu ya, Randy ya. Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita kelompokkan bagaimana perilaku, perasaan, dan pemikiran individu dipengaruhi baik itu secara actual, secara nyata, imajiner, ataupun tersirat. Jadi maksudnya gini, saya kasih contoh ya secara nyata. Misalnya kita lagi Zoom, atau kita lagi di kelas lah, gitu. Keberadaan dosen di ruangan itu berpengaruh nggak terhadap perilaku, perasaan, ataupun pemikiran mahasiswa yang ada di ruangan? Sama nggak sih perilakunya ketika dosennya ada dan ketika dosennya nggak ada? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Nangkep ya? Bahwa bagaimana perilaku, perasaan, dan pemikiran itu dipengaruhi oleh orang lain. Tadi itu contohnya secara nyata. Kalau secara imajinasi, tadi siapa? Army. Ya. Si Taehyungnya kan nggak ada di hadapan dia. Tapi ketika dia berimajinasi, suatu saat dia mau ke Korea, terus di jalan ketemu sama si Taehyung misalnya gitu. Mungkin rasanya tuh udah kayak, padahal secara nyata, Taehyungnya tuh nggak ada di hadapannya Fitria gitu. Paham nggak maksud saya? Ya, keberadaan orang lain in your imagination gitu. Atau misalnya sebelum tidur terus ngebayangin apa yang terjadi hari ini. Rupanya tadi di jalan nggak sengaja ketemu kecengan, ya ampun dia ganteng banget, ulala. Kebayang-bayang gitu muka dia, terus dia tersenyum sama saya. Nah itu kan bagaimana, padahal orangnya tuh nggak ada lagi di hadapan, tapi ada di sini, di imajinasi masing-masing. Nah itu mempengaruhi pemikiran perasaan saya. Atau seorang anak nih, mau pulang, dia janji sama ibunya, nanti aku pulang jam 4, kebablasan, pulangnya jam 8 malam. Nah, dia udah ngebayangin nih muka ibunya, marah. Padahal ibunya tuh nggak ada di hadapan dia, tapi adanya di imajinasinya. Nah, itu ya, keberadaan orang lain mempengaruhi orang lain, saling mempengaruhi. Itu menurut Alport tahun 1985. Dan social psychologist nggak cuman sekedar memahami perilaku sosial, tapi juga punya tujuan yang lebih mulia daripada itu, memperbaiki atau meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Jadi di social psychology itu kita bisa jadi belajar konflik. Kenapa sih satu kelompok ini dengan kelompok ini selalu berkonflik? Kenapa Persija sama Persib tuh The Jack sama Bobotoh tuh nggak pernah kompak? Apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Coba kita teliti. Kalau dari sudut pandang psikologi sosial, mungkin nggak ya mereka itu dipersatukan? Gitu. Itu bicara tentang kajian-kajian psikologi sosial, gitu ya. Terus kalau kata Kurt Lewin ini adalah bapaknya psikologi sosial ya. No research without action and no action without research. Jadi penelitian itu bullshit lah kalau nggak ada aksi, nggak ada tindak lanjut, dan nggak ada aksi tanpa adanya research. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, ya mestinya ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Riset, penelitian, gitu. Dan ketika kita sudah meneliti, ya jangan cuma sampai hasil penelitian itu, tapi mesti ada aplikasinya gitu dari penelitian itu. Ya, yang terkenal dari siapa namanya Lewin ini, dia punya satu rumus. Gimana caranya? Wait ya, gini kali. Nah, dia punya ini apa namanya? Itu ceritanya F. Oke. Ya. B ini adalah behavior. Perilaku individu. Perilaku individu itu datangnya dari mana sih? Datangnya dari fungsi person dan environment. Perilaku seseorang
itu merupakan interaksi kepribadian dengan lingkungan. Ya, jadi perilaku orang itu bisa muncul, yaitu merupakan interaksi dari gimana kepribadian yang dia punya dengan lingkungannya. Di lingkungan itu seperti apa? Dan dua hal ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, pribadi mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi individu, yang kemudian muncul dalam bentuk perilaku. Kenapa ya orang-orang kalau di Sunda itu kalau ketemu tuh mereka bilang punten, terus sambil nunduk, punten, gitu ya, sambil badannya menunduk. Kenapa? Ya, kita mesti lihat personnya gimana, dan environment itu bisa jadi nilai-nilai budaya, norma-norma, dan aturan yang ada di situ seperti apa. Sehingga bisa menjelaskan, oh, pantes ya kalau orang Sunda teh punten. Kenapa orang pesisir ngomongnya keras? Ya karena pantai, Bo. Kalau pantai ngomongnya berbisik tuh nggak kedengeran. Ketutup sama suara ombak, jadi ngomongnya mesti kenceng. Nah, itu contoh ya dari bagaimana behavior itu dilihat dari person dan environment. Oke, terus ya saya stop share ya. Mudah-mudahan bisa paham apa itu social psychology. Nah, ini adalah bahan-bahan kajian-kajian yang akan kita bahas. Ya, pertemuan ini kontrak belajar dan pengantar psikologi sosial. Minggu depan kita pertemuan sinkron lagi, materinya itu social influence. Social influence, apa itu social influence? Social influence itu pengaruh. Bagaimana individu mempengaruhi kelompok, atau bisa jadi kelompok mempengaruhi individu, bisa jadi juga kelompok mempengaruhi kelompok. Influencer, ada nggak sih influencer panutan? Saya seneng, Bu, ngikutin si itu. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat, dia baik gitu, Bu, orangnya. Baiknya gimana? Ya dia suka itu, Bu, ikoy-ikoyan, kayak Arif Muhammad tuh, Bu. Punya kepekaan sosial. Maybe ya. Atau nanti social influence ini bisa menjelaskan kenapa seseorang itu bisa diikuti sama banyak orang. Gitu. Ya. Terus group behavior. Pertemuan ketiga itu bentuknya asinkron, pertemuan keempat dan kelima sinkron. Group behavior, perilaku kelompok. Perilaku kelompok ketika individu berada di sebuah kelompok, perilakunya seperti apa? Termasuk juga ketika individu menampilkan pekerjaan di depan kelompok, kayak gimana? Misalnya, kalau bekerja kelompok itu kira-kira upayanya lebih optimal nggak dibandingkan dengan kerja sendiri? Kalian mengerahkan kinerja yang optimal itu saat mengerjakan tugas individu atau mengerjakan tugas kelompok? Kelompok, Ibu. Tergantung, Bu. Tergantung. Dua-duanya. Tapi ada nggak ketika mengerjakan tugas kelompok, ada nggak orang-orang yang ikut aja? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Ada yang kemudian ngandelin orang lain. Contohnya fenomena tarik tambang. Ya, jadi ingat Squid Game ya, ada tarik tambang. Tarik tambang nih. Percaya nggak kalau semua orang yang menarik tambang itu sama-sama mengoptimalkan tenaganya untuk menarik tali? Tidak. Enggak, Bu. Belum tentu. Kenapa tidak? Capek, Bu. Capek. Bisa aja kan, udahlah yang di depan aja yang narik. Saya mengandelin dia aja. Bikin tugas kelompok juga gitu. Soalnya saya melihat teman saya ada yang lebih pintar dan lebih jago daripada saya. Biarin aja dia yang mikir. Nanti saya mah ikut aja lah. Itu termasuk juga bahasan di group behavior. Kepemimpinan juga dibahas di group behavior. Banyak lah ya, group behavior ini cukup panjang materinya. Lalu yang selanjutnya adalah interpersonal attraction. Attraction itu ketertarikan interpersonal pribadi, ketertarikan antar pribadi. Saya yakin satu kelas A ini semuanya berteman, ya kan? Betul nggak?
Kalian temenan kan satu kelas? Oke. Dan Bu. Betul, Bu. Oke. Apakah satu kelas ini bersahabat? Tidak, Ibu. Tidak, Belum Bu. tentu, Bu. Tentu, Bu. Bu, Mbak. Ya, kalau semuanya berteman, oh ya kita berteman. Tapi apakah semuanya bersahabat? Oh belum tentu. Ya, ini juga nanti akan kita bahas. Kenapa saya lebih nyaman berteman dengan si A dan saya kurang nyaman berteman dengan si B. Alasan orang ingin mendekati orang lain. Ada yang karena butuh, ada kan? Saya mau temenan sama dia. Kenapa? Pintar. Jadi kalau nanya tugas, bakal dikasih gak sama dia. Atau saya senang temenan sama dia. Kenapa? Anak orang kaya, duitnya banyak. Jadi saya suka diajak kemana-mana tuh suka ditraktir. Ya, jadi itu kita bahas nanti. Apa yang menyebabkan individu itu bisa berteman. Bisa cocok satu sama lain itu apa aja. Terus kita UTS ya. Terus, nah ini materi setelah UTS. Nah, intimate relationship. Intimate itu apa? Tahu nggak terjemahan dari intimate? Kedekatan. Relationship? Hubungan, Bu. Jadi kita bicara mengenai hubungan yang dekat. Termasuk hubungan intim yang boleh dilakukan di hubungan yang dekat itu. Jadi nanti yang termasuk ke intimate relationship, keluarga, sahabat, pasangan, ya kan? Di hubungan intim itu. Apa yang terjadi kalau misalnya pasangan saya difitnah sama orang lain? Apa perasaan saya? Kadang-kadang bisa jadi yang diomongin itu atau yang mendapat perlakuan kurang baik adalah orang terdekat, tapi itu rasanya sama, seolah-olah saya juga yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik itu. Gitu kan? Di intimate relationship itu nanti akan kita bahas. Lalu kita bicara cinta juga di intimate relationship ini. Apa bedanya laki-laki dan perempuan kalau lagi jatuh cinta? Katanya laki-laki, perempuan, laki-laki kalau jatuh cinta tuh katanya kayak gunung meletus. Perasaan itu membuncah, tumpah ruah. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan jatuh cinta, itu ibarat kuku. Sedikit, tapi dia terus-menerus tumbuh dan panjang. Kira-kira kalau jatuh cinta, siapa yang lebih sulit move on? Kalau putus cinta nih, siapa yang lebih sulit move on? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh ya, pengalaman pribadi ya? Bu. Raffi, Bu. Laki-laki. Saya pernah baca, Bu. Laki-laki. Raffi. Oh, Raffi baru putus cinta, Raffi? Raffi. Oke, ini menarik nanti kita mengkaji apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan kalau lagi jatuh cinta gitu ya. Rupanya kalau perempuan itu kan yang dia butuhkan adalah afeksi, kasih sayang, intimasi, kenyamanan. Jadi kalau misalnya perempuan itu pengen bersandar di pundak seseorang, yaitu murni karena dia pengen merasa disayangi. Tapi kalau laki-laki, mereka didominasi oleh gairah seksual. Itu fitrahnya begitu. Jadi kalau misalnya si perempuan maksudnya bersandar untuk mendapatkan intimasi, kedekatan, kehangatan, nah laki-laki mikirnya beda. Ketika ada perempuan nyender-nyender gitu. Ya memang begitu adanya guys ya. Itu perbedaan dalam mencinta. Lalu ketika putus, siapa yang lebih sulit move on? Kan kelihatannya perempuan nangis-nangis gitu ya, sedih banget gitu. At the beginning yes. Pada awalnya ya, karena perempuan lebih ekspresif gitu ya untuk mengungkapkan dirinya. Dan lagi nggak ada juga yang merendahkan perempuan. Tapi kalau laki-laki putus nangis, apa kata dunia, ya nggak sih? Dan lagi laki-laki itu makhluknya pride, harga diri itu penting banget gitu bagi laki-laki. Mana mau dia ngaku kalau dia terluka sama perempuan itu, meskipun dalamnya luluh lantak. Awalnya sih B aja, tapi coba aja cek sebulan 2 bulan kemudian.
Belum tentu itu menggambarkan dia baik-baik saja. Jadi jawabannya memang laki-laki lebih sulit move on ya. Meskipun terms and condition, ada syarat dan ketentuan. Biasanya yang lebih sakit itu yang diputusin daripada yang memutuskan. Ya gitulah ya, nanti kita akan bicara komponen-komponen cinta, gimana pasangan ketika menghadapi masalah, cemburu itu apa, and so on, di intimate relationship ini. Terus kita bahas mengenai agresi. Tahu nggak agresi? Pernah dengar lah ya, agresi militer Belanda. Agresi itu melukai seseorang dengan niat. Yaitu niat itu menjadi highlight, digarisbawahi. Kalau dia nggak berniat, tapi kemudian dia tidak sengaja melukai orang lain, nah itu tidak bisa disebut sebagai agresi. Apa yang membuat seseorang memunculkan perilaku agresi? Gimana seseorang mempelajari perilaku agresi? Itu juga nanti kita bahas. Terus, apa lagi ya kajiannya ya? Perempuan dan laki-laki, siapa yang lebih agresi? Dan rupanya agresi itu nggak cuma agresi fisik. Agresi, ada istilahnya indirect aggression, agresi tidak langsung. Kayak gimana tuh agresi tidak langsung? Fitnah, gosip, ya, diam-diam dikirimin fotonya, dikirimlah ke lambe turah. Ya makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Siapa yang lebih tinggi di indirect aggression, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Gibah is my middle name. Enggak juga lah ya, astagfirullahaladzim. Salah, itu salah ya. Tuh, itu agresi ya. Nah, terus yang terakhir ini adem. Ya, kita belajar mengenai prosocial behavior, perilaku menolong. Apa yang menyebabkan seseorang itu mau menolong orang lain? Orang seperti apa yang layak untuk saya tolong? Rupanya orang menolong, ada yang fokusnya ke orang lain yang dia tolong, ada juga yang fokusnya ke diri sendiri. Ada nggak sih yang pernah nolong tuh karena saya cemas, kalau saya nggak nolong, saya nggak tenang. Gitu kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya fokusnya lebih ke, saya akan menolong dia sampai saya merasa tenang. Tapi ada juga orang yang menolong sampai si korbannya itu mencapai titik kesejahteraan yang sesuai atau yang diharapkan. Ya, itulah ya bicara tentang perilaku menolong. Gitu kurang lebih pertemuan kita, ya, pertemuan terakhir nanti review dan kuis. Nah, itulah kurang lebih materi-materinya di intercaling ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi gini, nanti saya akan buat Google Classroom lah ya. Saya akan buat Google Classroom. Nanti saya akan share kodenya, kalian masuk ke sana. Saya akan upload materi-materi di Google Classroom itu. Ya, berarti minggu depan kita akan mempelajari mengenai social social influence. Ya, nah saya akan kirimkan materinya dan ada tugas sedikit ya untuk minggu depan di social influence ini. Apa lagi ya? Itu kali ya saya akan kirimkan di Google Classroom. Ada pertanyaan nggak? Bu, aku izin bertanya. Ya, silakan Mia. Ibu, aku Melitian 028. Ibu, izin menanyakan kalau terkait misalnya remedial gitu gimana ya Bu kalau sistem di matkul Ibu? Oke. Saya lupa ya memasukkan remedial di sini ya. Berarti ini di sini ya. Oke. Remedial itu untuk mahasiswa yang nilai akhirnya di bawah 70. Jadi nanti setelah saya mengeluarkan nilai akhir, saya akan mengumumkan nama-nama yang berhak untuk remedial. Bentuk remedialnya sendiri ditentukan kemudian, bisa jadi lisan, biasanya kalau jumlahnya sedikit, saya akan memberikan ujian remedial berupa lisan. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, mungkin dipikirkan lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, ini saya tambahin deh. Oke. Ya udah nanti saya tambahin deh di bagian itu ya, di tata tertib perkuliahan ya. Oke, ada komentar tentang remedial ini? Tidak Ibu, baik Bu. Terima kasih Ibu.
Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Saya juga berharap nih ya. Esnya masih sharing nggak ini? Masih, Bu. Masih ya. Kan gini ya. Nih, kan kita ada pertemuan sinkron dan asinkron ya. Nah, saya akan berusaha supaya pertemuan sinkronnya nggak panjang-panjang amat. Kenapa? Ya, semoga pertemuan sinkronnya nggak panjang-panjang amat. Karena 1, kota, 2, bosen. 3, kesehatan mata, ya, sakit pinggang, dan sebagainya juga ya. Nah, cuman agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan efektif, saya juga berharap mahasiswa itu baca dulu materinya. Jadi nanti pada saat perkuliahan kita diskusi bentuknya. Ya, saya sih berharapnya begitu. Jadi bukan saya yang ngejelasin gitu. Jadi saya kan kirim dulu nih materinya, kalian pelajari. Nanti minggu depannya saya tinggal diskusi aja. Jadi apa tuh social influence? Contohnya apa gitu. Ya, setuju nggak? Setuju ya? Demi apa ya? Demi kemudahan hidup kita bersama atau demi apa? Ya begitulah ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh kita cukupkan pertemuan pada hari ini ya. Kita cukupkan. Segera, mudah-mudahan bisa hari ini. Saya akan kirim link untuk Google Form, saya input materinya, dan saya inputkan tugas untuk minggu depan. Oke, sip? Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Perkuliahan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Terima kasih, Bu.